Halo sahabat belajar, kali ini saya akan membagikan laporan aksi nyata terkait supervisi akademik yang sudah saya lakukan. Bersama saya, Bapak Guru Robertus Adi Sarjono Owon. Dalam topik, apakah perencanaan pembelajaran pendidik sudah berpusat pada murid? Sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum, saya ditugasi untuk melakukan supervisi akademik kepada 5 orang guru di SMPK Virgo Fidelis Maumere. Para pendidik tersebut adalah Ibu Imelda Yulita Sain SPD Guru Matematika, Bapak Floribertus Piatu SPD Guru Bahasa Indonesia, Ibu Francisca Yulia SPD Guru Bahasa Inggris, Bapak Nikolaus Julius SPD Guru IPS, dan Bapak Wenceslaus Viowodon SPD sebagai Guru IPA. Tahapan kegiatan yang saya lakukan adalah yang pertama, memastikan jadwal yang dikeluarkan pimpinan sekolah. Yang kedua, melakukan percakapan coaching pra-observasi dengan fokus perencanaan pembelajaran. Yang ketiga, melakukan observasi sesuai jadwal. Dan yang terakhir, melakukan percakapan pasca observasi. Jadwal supervisi akademik terkait 5 guru tersebut adalah Ibu Imelda pada hari Senin 4 Maret 2024 jam 8 sampai dengan jam 9.20, Pak Floribertus Piatu pada hari Selasa 5 Maret 2024 jam 7.15 sampai dengan jam 9.15, Ibu Francisca Yulia pada hari Rabu 6 Maret 2024 pada jam 7.15 sampai dengan 8.35, Pak Nikolaus Julius pada hari Kamis 7 Maret 2024 pada jam 10.50 hingga jam 13.00 dan Pak Wenceslaus Viowodon pada hari Jumat 8 Maret 2024 pukul 8 sampai dengan pukul 9.20. Percakapan pra-observasi terkait tujuan pembelajaran terhadap Ibu Imelda Yulita Sain. Pada modul ajar, beliau menulis peserta didik dapat menentukan refleksi titik terhadap sumbu koordinat. Dan tujuan yang kedua, peserta didik mampu menciptakan budaya positif di kelas. Dari rumusan tujuan pembelajaran sebelum percakapan pra-observasi ini, tidak terlihat keberpihakan kepada murid karena tidak memfasilitasi murid dengan media ajar yang memungkinkan murid terlibat aktif dalam pembelajaran. Selain itu, tidak tampak adanya teknik dalam menciptakan budaya positif. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran yang dirumuskan setelah percakapan adalah yang pertama, melalui media cermin datar, peserta didik dapat menentukan refleksi titik terhadap sumbu koordinat. Dan yang kedua, melalui kesepakatan kelas, peserta didik mampu menciptakan budaya positif di kelas. Selanjutnya, percakapan pra-observasi terhadap Bapak Floribertus Piatu. Tujuan pembelajaran pada modul ajar tertulis, peserta didik diharapkan jujur, peduli, dan kerjasama dalam menelaah struktur teks cerita inspiratif. Dan yang kedua, peserta didik dapat menciptakan budaya positif di kelas. Dari rumusan tujuan pembelajaran sebelum percakapan pra-observasi, tidak terlihat keberpihakan kepada murid karena tidak memfasilitasi murid dengan model pembelajaran yang memungkinkan murid terlibat aktif dalam pembelajaran. Selain itu, tidak tampak adanya teknik tertentu dalam menciptakan budaya positif. Oleh karena itu, setelah percakapan, tujuan diubah menjadi melalui pembelajaran saintifik, peserta didik diharapkan jujur, peduli, dan kerjasama dalam menelaah struktur teks cerita inspiratif. Dan yang kedua, melalui kesepakatan kelas, peserta didik dapat menciptakan budaya positif di kelas. Yang ketiga, percakapan pra-observasi terhadap Pak Nikolaus Julius. Terkait tujuan pembelajaran di dalam modul ajar tertulis, peserta didik mampu menjelaskan permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Dan tujuan yang kedua, peserta didik mampu menciptakan budaya positif di kelas. Dari rumusan tujuan pembelajaran ini, tidak terlihat keberpihakan kepada murid karena tidak memfasilitasi murid dengan media ajar yang memungkinkan murid terlibat aktif dalam pembelajaran. Selain itu, tidak tampaknya teknik tertentu dalam menciptakan budaya positif. Oleh karena itu, rumusan tujuan pembelajaran setelah percakapan adalah melalui kegiatan menonton video, kegiatan di pasar, peserta didik mampu menjelaskan permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Dan yang kedua, melalui kesepakatan kelas,
peserta didik mampu menciptakan budaya positif di kelas. Selanjutnya, hasil percakapan pra-observasi terhadap Ibu Francisca Yulia, guru bahasa Inggris. Tujuan pembelajaran pada modul ajar tertulis, peserta didik mampu membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks advertisement. Dan yang kedua, peserta didik dapat menciptakan budaya positif pada saat mengidentifikasi unsur kebahasaan dan tujuan komunikatif dalam teks iklan. Rumusan tujuan pembelajaran sebelum percakapan praobservasi tidak terlihat keberpihakan kepada murid karena tidak memfasilitasi murid dengan media ajar yang memungkinkan murid terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Selain itu, tidak tampak adanya teknik dalam menciptakan budaya positif. Oleh karena itu, setelah percakapan, rumusan tujuan pembelajaran menjadi melalui media gambar berbagai jenis iklan, peserta didik mampu membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks iklan. Dan yang kedua, melalui kesepakatan kelas, peserta didik dapat menciptakan budaya positif pada saat mengidentifikasi unsur kebahasaan dan tujuan komunikatif dalam teks iklan. Yang terakhir, hasil percakapan pra-observasi terhadap Bapak Wenceslaus Wiowodon. Tujuan pembelajaran pada modul ajar dirumuskan sebagai berikut. Peserta didik mampu menganalisis pembentukan bayangan dan sifat bayangan yang terjadi pada cermin datar, cekung, dan cembung. Dari rumusan tujuan pembelajaran sebelum percakapan pra-observasi, tidak terlihat keberpihakan kepada murid karena tidak memfasilitasi murid dengan media ajar yang memungkinkan murid terlibat aktif dalam pembelajaran. Selain itu, tidak tampak adanya teknik dalam menciptakan budaya positif. Oleh karena itu, rumusan tujuan pembelajaran setelah percakapan adalah melalui video pembelajaran, video media gambar, dan media nyata, peserta didik mampu menganalisis pembentukan bayangan dan sifat bayangan yang terjadi pada cermin datar, cekung, dan cembung. Yang kedua, melalui kesepakatan kelas, peserta didik mampu menciptakan budaya positif di kelas. Pelaksanaan observasi terhadap Ibu Imelda Yulita Sain. Deskripsi singkat observer selama mengobservasi. Guru mengajak siswa melakukan refleksi dinamika kelas yang mengacu pada kesepakatan kelas dan bersedia mendengarkan pendapat murid tentang dinamika kelas serta bersikap adaptif sehingga bersedia mengubah kesepakatan kelas yang telah ada. Dan yang kedua, sudah tampak guru mengajak siswa menggunakan cermin datar untuk melakukan simulasi proses pencerminan dan mengukur jaraknya. Murid tampak antusias dan aktif melakukannya. Yang ketiga, yang belum tampak, guru belum membantu peserta didik menyadari konsekuensi dari perilaku melanggarnya dan tidak mendengarkan pendapat murid terhadap perilaku melanggarnya, tetapi memberikan dukungan pada peserta didik dalam melakukan perbaikan perilakunya. Hasil pelaksanaan observasi terhadap Pak Floribertus Piatu. Guru sudah mengajak siswa melakukan refleksi dinamika kelas yang mengacu pada kesepakatan kelas dan bersedia mendengarkan pendapat murid tentang dinamika kelas, serta bersikap adaptif sehingga bersedia mengubah kesepakatan kelas yang telah ada. Guru sudah mengajak siswa mengobservasi dan mengeksplorasi isi teks, mengumpulkan informasi, membahasnya, dan menarik simpulan, namun belum pada tahap mencoba menulis teks inspiratif. Lalu yang tidak ditemukan, guru belum membantu peserta didik menyadari konsekuensi dari perilaku melanggarnya dan tidak mendengarkan pendapat murid terhadap perilaku melanggarnya, dan tidak memberikan dukungan pada peserta didik dalam melakukan perbaikan perilakunya. Selanjutnya, pelaksanaan observasi terhadap Pak Nikolaus Yulus untuk penerapan budaya positif sama seperti dua guru sebelumnya. Pada proses pembelajaran, guru mengajak siswa menonton video tentang kegiatan di pasar dan siswa mengajukan pertanyaan terkait harga dan kualitas barang antara pasar tradisional dan pasar modern. Murid tampak aktif dan antusias. Sementara yang belum tampak, ketika murid melanggar kesepakatan kelas, guru tidak memberikan dukungan pada peserta didik dalam melakukan perbaikan perilakunya.
Selanjutnya, pelaksanaan observasi terhadap Ibu Francisca Yulia. Terkait penggunaan media, guru sudah mengajak siswa mengamati gambar berbagai jenis teks iklan yang ditempel di seputaran dinding kelas untuk mengidentifikasi aspek kebahasaan dan fungsi sosial teks. Murid sangat antusias, meskipun murid yang biasanya malas pun ikut antusias. Yang belum dilakukan guru adalah belum membantu peserta didik menyadari konsekuensi dari perilaku melanggarnya dan tidak memberikan dukungan pada peserta didik dalam melakukan perbaikan perilakunya. Dan yang terakhir, pelaksanaan observasi terhadap Pak Wenceslaus Wiowodon. Guru membimbing murid mengamati video dan gambar serta melakukan simulasi sifat bayangan yang terjadi pada cermin datar, cermin cekung, dan cembung. Murid aktif dan semuanya mau mencoba. Sedangkan hal yang belum tampak terkait budaya positif, guru belum membantu peserta didik menyadari konsekuensi dari perilaku melanggarnya dan juga tidak mendengarkan pendapatnya terhadap perilaku melanggar tersebut. Yang terakhir, hasil percakapan pasca observasi. Refleksi terhadap disiplin positif. Secara umum, semua guru menyadari akan kekurangannya, yakni melakukan hal-hal yang seharusnya dihindari, antara lain menegur murid tanpa menunjukkan kesalahan, menghukum murid tanpa menanyakan alasan, dan secara spontan hampir berteriak menyebut murid yang melanggar kesepakatan kelas. Untuk itu mereka berkomitmen untuk belajar mandiri di PMM, materi tentang disiplin positif, dan submateri segitiga restitusi. Kemudian refleksi terhadap pembelajaran dari kelima guru yang disupervisi pada prinsipnya sependapat bahwa penggunaan media ajar secara konsisten dapat meningkatkan keaktifan dan partisipasi murid serta meningkatkan hasil belajar. Penerapan model pembelajaran dengan sintak yang runtut mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Oleh karena itu, rencana tindak lanjutnya, kelima orang guru yang disupervisi atau yang diobservasi berkomitmen untuk belajar mandiri di PMM pada topik disiplin positif dan pembelajaran berdiferensiasi. Demikian dokumen kegiatan kami ketika kami melakukan percakapan pra-observasi dan pasca observasi. Kemudian pada saat kegiatan pembelajaran dan refleksi dan umpan balik dari rekan-rekan guru kita. Dan terakhir, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk kita sekalian.